Shalom, salam jumpa kembali dengan saya. Tentu sangat bersuka cita sebagaimana biasa kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya karena Tuhan sungguh baik. Terima kasih untuk waktu perkenananmu Tuhan saat ini. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama. Urapi hambamu ini agar hamba dapat memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara hamba. Berkati kami semua dan kuduskan hambamu ini Bapa, hamba yang hina, yang sungguh-sungguh orang berdosa. Namun kasih karunia Tuhan, hamba dilayakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Saudaraku, kita tentu setiap hari memikirkan yang terbaik dalam hidup ini. Hari ini, hari-hari ke depan, keluarga kita, masa depan kita. Kita semua tentu punya pikiran ke arah yang baik. Tetapi dalam kita melewati waktu, belum tentu semua bukan itu terjadi. Kita tahu bahwa Salomo, ia telah ada pada sepanjang jalannya. Dan ia telah memikirkan dengan hatinya jalan-jalannya. Jalan yang baik ia pikirkan dan ia ambil. Tapi juga kita akui, ia juga telah pernah berpikir untuk jalan yang salah. Dengan mengawini banyak perempuan. Dan ia mengambil jalan yang salah. Sehingga menjauhkan dia dari Tuhan. Karena itu Salomo membawa kita untuk merenungkannya saat ini seperti bagian yang saya baca tadi. Saudaraku yang kekasih, ketika kita memilih memikirkan jalan yang salah, tentu kita salah juga hasilnya. Tidak benar hasilnya. Ketika kita memilih jalan yang benar, tentu baik perjalanan kita atau hasilnya. Karena itu sama dengan pepatah bilang, apa yang orang tabur, itu yang dia tuai. Hati kita memikirkan jalan-jalan kita. Apakah yang kita pikir jalan yang baik atau jalan yang tidak baik? Apa yang dikatakan Salomo ini juga merujukkan kita untuk mengingat tentang ajaran Yesus tentang jalan yang benar. Dan kepada murid-muridnya Yesus meminta memilih jalan yang benar, yaitu sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Sebab lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Dan sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku kasih, itu berarti hanya ada dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit, atau jalan yang benar, atau jalan yang tidak benar. Pada jalan manakah kita sekarang? Jika posisi kita pada jalan yang benar, sungguh-sungguh bersyukur. Namun kalau tidak, maka kita masih diberi waktu anugerah oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Mari kita menarik diri untuk berdoa. Menarik diri dari jalan yang salah dan berdoa. Dan menyerahkan diri dan menetapkan diri. Untuk kita benar-benar mau pada jalan yang sempit, jalan kehidupan itu. Kata Yesus, sedikit orang yang mendapatinya. Kalau kata mendapati di sini berarti harus berjuang. Dan untuk berjuang kita butuh kekuatan. Dan untuk mendapatkan kekuatan, untuk memiliki kekuatan, kita butuh dua hal, roh Allah dan firman Allah yang memenuhi diri kita, yang memimpin kita, sehingga kita mengalami kekuatan untuk berjuang dan untuk mendapatkan jalan kehidupan itu. Saudaraku yang kekasih, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri, tapi mari dengan penuh ucapan syukur. Dan kita mau memilih jalan yang benar. Kita memikirkan yang benar. Jalan yang benar untuk hidup kita. Supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, tentu seperti yang sudah tadi saya katakan. Kita tabur yang baik, kita tuai yang baik. Kita pilih jalan yang baik,
tentu kita juga berhasil baik. Saudaraku yang kasih, dalam perjalanan pelayanan Yesus, ia menetapkan 12 orang murid. 11 mereka tetap berusaha pada jalannya. Tapi yang satu ternyata ia tidak tulus, bahkan menjual Tuhannya, yaitu Yudas. Yang 11 ini memang mereka juga manusia yang lemah. Tapi mereka terus dikuatkan, dipelihara oleh Yesus. Mereka terus dididik bagaimana dalam hal kerajaan sorga dan mendapatkannya. Dan mereka taat walaupun kadang mereka lemah. Mereka taat dan mereka sangat mengasihi Tuhan sebagai gurunya. Mengasihi Tuhan Yesus sebagai gurunya. Saudaraku yang kasih, Tuhan memelihara jalan mereka dan menetapkan bagi mereka yang terbaik. Sedangkan Yudas, ternyata Tuhan angkat sumpah untuk dia. Dan kita tahu semua akhir hidupnya, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian kalimat yang kedua, Tuhan menetapkan langkahnya. Kita manusia hanya memikirkannya, kita manusia hanya berjuang, tapi Tuhan yang menetapkan langkah kita. Demikian firman Tuhan tadi. Karena itu saudara yang kasih, marilah kita tetapkan jalan kita yang baik dan benar. Dan tentu Tuhan menetapkan kita pula baik dan benar. Tuhan itu sungguh-sungguh Dia Allah, Dia Tuhan yang tentu mengenal jalan kita. Dan kita ingat bahwa ketika kita memilih jalan yang baik, kita menyenangkan hatinya. Kita sedang bersahabat, kita sedang bergaul erat dengannya. Tapi ketika kita memilih jalan yang sempit, jalan yang salah, jalan yang lebar, kita sesungguhnya sementara ada dalam persahabatan dengan dunia ini dan permusuhan dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mengingat apa yang dikatakan menjadi ajaran Yesus, itu juga yang dilakukan oleh Musa, memanggil bangsa Israel supaya mereka benar-benar memilih jalan kehidupan. Musa berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi antara kamu dan aku. Karena itu aku memperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Demikian ketegasan dari Musa kepada orang-orang Israel. Saudaraku yang kekasih, Musa tetap memilih jalan kehidupan. Orang-orang Israel dengan hati yang suka memberontak, tegar tengkuk. Dan Tuhan menghitung pemberontakan mereka sudah sampai 10 kali. Tuhan menetapkan, kamu tidak bisa masuk ke dalam perhentianku. Tetapi mereka dihukum Tuhan, akhirnya mereka mati di padang gurun dan hanya angkatan yang kemudian yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa ditetapkan langkahnya meskipun berat jalannya, tapi ia tetap berusaha. Susah apa, kendala apapun, seberat apapun, dia datang pada Tuhan dan bertanya. Dan Tuhan memberi kepada dia petunjuk, memberi kepada dia kekuatan untuk bagaimana dia menjalani hidupnya sampai batas waktu dan tempat yang Tuhan tentukan baginya. Dan saudaraku yang kasih, Tuhan menetapkan dia seperti itu. Dan kita ingat Tuhan juga menetapkan kehidupan abadi baginya. Kita ingat Injil Matius 17, ketika Yesus berubah rupa, nampaklah Musa dan Elia berbicara. Maksudnya mau beritahu kepada kita bahwa perkenan Tuhan atas mereka. Itu berarti jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Saudaraku yang kasih, ketika kita memilih jalan yang benar, jalan yang sempit, jalan kehidupan, tentu sebagai manusia, tentu kita juga bisa lemah. Tapi ingat, di jalan itu kita diatur Tuhan. Kita tidak bisa atur diri kita sendiri, sebab jalan itu sempit. Sedangkan di jalan yang lebar, kita atur diri kita sendiri. Entah mau buat apa, entah mau kemana, tidak perlu disiplin. Tetapi di jalan yang sempit itu kita diatur Tuhan. Tutur kata kita, perasaan kita, perbuatan kita, itu sudah harus diatur oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kita diatur Tuhan.
Kita tidak bisa atur diri kita sendiri. Karena itu serahkan diri kita untuk diatur Tuhan. Dan kita mau ada pada jalan kehidupan. Memang ketika kita berada pada jalan kehidupan, tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena tentu kita melewati jalan yang sempit, itu jalan derita. Dan kita bisa digodai untuk tidak ada pada jalan itu. Kita masih ingat bukan peristiwa di padang gurun ketika Yesus dicobai oleh iblis. Untuk bagaimana ia tidak taat pada Bapa, untuk tidak ada pada jalan kehidupan. Tetapi dengan apakah Yesus melawan iblis itu? Dengan Roh Kudus dan firman-Nya, dan menyerahkan diri pada Tuhan. Dan kita ingat pada akhirnya iblis meninggalkan dia dan Tuhan tetap pada jalan Tuhan. Singkatnya cerita itu seperti itu, kita bisa baca kembali. Saudaraku kasih, iblis bisa menggodai kita dengan berbagai cara untuk kita tidak ada pada jalan kehidupan itu. Tetapi ingatlah bahwa roh dan firman-Nya, biarkan itu menguasai, memerintah dalam hidup kita, memimpin seluruh hidup kita. Maka yang pasti bahwa kita mendapatkan kekuatan untuk ada pada jalan kehidupan itu. Tentu kita rindu bukan bagaimana yang terbaik, maka tidak ada jalan yang lain kecuali Tuhan menetapkannya, kecuali hati kita memikirkan jalan yang benar, dan pasti Tuhan menetapkan bagi kita. Mungkin bisa kita lemah dan jatuh, seperti pengakuan pemazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup dan berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, Tuhan tidak biarkan kita untuk terus-menerus jatuh. Ia melihat hati kita. Dan ketika hati kita kembali bangkit menata hidup ini, Dia pasti Bapa yang terus mau merawat kita, yang terus mau mendidik kita, bahkan tetap memegang tangan kita untuk tetap ada pada jalan hidup itu. Sehingga pada akhirnya apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita terjadi menurut kehendaknya, dan kita boleh mengalami jalan dan mengalami kehidupan kekalan itu. Waktu yang Tuhan beri adalah waktu anugerah bagi kita. Tetapkan jalan kita, jalan yang